Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, Dipa. Selamat Hai, sore. hai. Oke, sebelum kita memulai kelas kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hmm, Perkenalkan, nama saya Iksan Hardianto. Di sini saya udah tahu. akan memandu untuk belajar computer vision dasarnya ya. Jadi bagian sini kita belum ke ranah-ranah yang expert karena kita masih ke bagian dasar. Dan juga kemungkinan nanti computer visionnya itu di akhir-akhir pertemuan. Jadi sini kan ada 20 pertemuan dibuat. Hmm, Nah, kemungkinan computer vision itu dibuat nanti pas pertemuan entah ke-6, ke-8 seperti itu. Jadi, untuk awal-awal kayak gini, karena computer vision itu kan basisnya kan bahasa Python. Sedangkan Dipa sendiri belum mengerti Python kan. Jadi, mhm. kemungkinan di pertemuan-pertemuan awal kita akan coba dulu ya. Kita akan coba dulu eh, ngenalin apa sih computer vision, terus tools-tools apa saja yang digunakan, terus nanti mungkin ada sedikit kita juga nanti ngebahas tentang Python-nya untuk memprogram computer vision seperti itu. Jadi harap sabar untuk mencapai computer vision itu nanti di pertemuannya agak belakangan. Karena kita akan bahas-bahas bagian pentingnya dulu untuk sebelum menuju ke computer vision. Oke, di sini kakak akan langsung share ya, share PPT kakak. Apakah sudah terlihat? Halo? Mhm. Oke. Di sini pertama. Ntar digedein. Untuk computer vision yang harus kita kenali dulu adalah adanya image processing. Jadi, sebelum kita melakukan computer vision, pasti kita harus melakukan image processing. Apa sih image processing itu? Image processing itu nanti kita akan mengolah gambar, foto atau video diolah dan dilihat dalam segi komputer kayak gitu. Kalau misalnya kita nih saat ini kita kan menggunakan mata kita ya. Mata kita melihatnya warna bisa membedakan. Oh, warna merah, warna hitam, hijau, coklat, segala macam. Iya nggak? Hmm, Halo? Ya. Sedangkan nanti mhm. di komputer itu dia tidak bisa langsung warna merah, hijau, coklat. Tapi berupa angka, angka, angka. Angka, angka, dan angka. Begitu banyak angka. Kayak gitu. Jadi, untuk image processing itu sebenarnya merubah gambar atau gambar itu dari sekumpulan warna-warna ya. Video juga ada sekumpulan warna-warna Hmm, yang bergerak diubah dari menjadi angka-angka, diolah melalui komputer atau laptop. Nah, outline-nya di sini adalah kita akan konsep dasar computer vision, pengenalan tools, library pemrograman pada computer vision, dan di sini kita akan menggunakan Google Collaboratory untuk menjalankan computer vision. Terus nanti ada cara membuat akun Google Colab dan membuat project baru di Google Collaboratory. Kayak gitu. Mengerti? hmm. Oke. Sekarang belajar dulu konsep dasarnya ya. Eh, Konsep dasar image processing. Computer vision is field of artificial intelligence that trains computer to interpret and understand the visual world using digital image from camera and video and deep learning models. Machine can accurately identify and classify object and then react to what they see. Kayak gitu. Nah, atau artinya bisa diterjemahin di Pak? Dipa? Bisa Kenapa? terjemahin? Bisa terjemahin?
Udah. Next. Jadi sebenarnya untuk computer vision itu masuk ke dalam ruang lingkup artificial intelligence. Ya, kecerdasan buatan. Dia termasuk ke dalam situ. Yang dapat terain itu melatih komputer untuk mengerti data-data visual kayak gitu. Jadi sebenarnya artificial intelligence itu luas, Deep. Jadi machine learning juga termasuk artificial intelligence. Deep learning termasuk artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu bungkus luarnya kayak gitu. Nah, dalamnya itu ada berbagai macam. Nah, kemudian di sini using digital image from camera and video, menggunakan benda digital gambar digital dari kamera. Nah, terus apakah Dipa mikir, oh jadi kita membutuhkan kamera? Kepikiran gitu? Atau kita bisa hanya menggunakan foto? Gimana? Pakai kamera sih. Nah, sebenarnya untuk computer vision atau image processing di sini, kita kamera tuh nggak butuh sih. Kita bisa menggunakan gambar atau foto digital. Karena sebenarnya gambar atau foto digital itu kan didapat dari kamera. Kayak gitu loh. Nah, oke, terus nanti diolah dia pakai machine learning, deep learning, model, segala macam. Nah, sehingga si mesin itu dapat identifikasi akurat gitu. Misalnya nanti karakter gambar kayak gitu. Misalnya nanti juga warna bisa didefinisikan nama dia. Kemudian misalnya apakah itu ekspresi muka, lagi senang, sedih, marah atau kayak gimana, itu dia bisa mendeskripsikan gitu. Paham nggak? Nah, kemudian bagian dari konsep image processing adalah ada bidang pendukungnya. Sebentar, di hide dulu. Nah, di sini computer vision, image processing, machine vision. Ya, ini core-nya kan ada 3 core. Nah, itu bisa macam-macam kan, ada artificial intelligence, machine learning, bisa juga berhubungan dengan matematik, neurobiologi, imaging, physics, signal processing, robotic control. Nah, kalau misalnya pernah lihat robot yang pakai kamera terus dia bisa mengerti, nah itu berarti robotic vision nanti jatuhnya kayak gitu. Terus jadi misalnya kalau misalnya kayak yang mobil bisa berjalan sendiri, nah ini udah masuk ke sini ke bagian computer vision, lebih ke kontrol robotiknya, robotic vision, karena dia bisa dari video atau gambar dia bisa olah sehingga dia bisa menggerakkan robot sesuai dengan keinginannya kayak gitu. Gimana, paham? Paham, oke. Nah, terus di sini yang paling penting juga kan ada tadi artificial intelligence, machine learning ya, kayak gitu. Jadi nanti kalau artificial intelligence itu kan tadi computer vision bagian intelligence. Nah, terus ada machine learning. Machine learning itu ada juga cognitive vision. Apa maksudnya cognitive vision? Jadi nanti dari computer vision tidak hanya bisa membedakan, oh ini orang doang, nggak bisa, bukan itu, lebih dalam lagi. Jadi nanti, oh ini Dipa, oh ini saya Iksan, oh ini misalnya siapa, Mama Dipa, kayak gitu. Jadi lebih lebih spesifik bisa membedakannya, tidak hanya bisa membedakan oh ini adalah orang, tapi orang itu memiliki nama, ataupun nanti misalnya oh dia itu laki-laki, dia itu perempuan, seperti itu di image processing menggunakan machine learning. Kayak gimana? Paham? Oke. Oke. Nah, nanti lebih lengkapnya lagi nanti kita akan bahas secara fundamentalnya ya. Oke. Lanjut. Nah, lanjutan lagi, ini ada konsep dasar image processing. Ini sebenarnya yang tadi kakak bilang, di sini ada 3 bagian untuk
pahami dalam image processing atau computer vision ini. Berarti ada objek, ya dia tuh punya objek, punya kamera, ya, punya komputer, kayak gitu. Objek itu ya citra asalnya, misalnya muka, misalnya benda, misalnya plat nomor, terus misalnya nanti bisa dari video juga gitu kan, kayak gitu. Nah, kemudian ada objek ditangkap oleh kamera, ya, tangkap oleh kamera sehingga memperoleh gambar digital atau video digitalnya itu dari objek ditangkap kamera dari digital. Jadi sebenarnya di sini kenapa kita untuk kelas kali ini kita nggak akan pakai kameranya, kita pakai foto-foto atau gambar-gambar yang sudah ada aja. Jadi ntar kita mengolah foto-foto gambar-gambar yang sudah ada, diolah dari menggunakan software dan pemrograman. Karena sebenarnya foto-foto dan gambar itu dapat dari kamera juga, kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini kita nanti nggak, pokoknya intinya kita nggak ada kamera gitu ya, nggak akan menggunakan kamera. Jadi tenang aja kalau misalnya kamu nggak punya kamera, jadi nanti kita pakai gambar-gambar dulu saja untuk mendalami dari computer vision ini, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ada image as digital content. Maksudnya apa sih ini? Jadi kalau misalnya kita melihat gitu kan, kalau kita melihat foto gitu, kita bisa mengenali loh, oh ini gambar perempuan pakai topi, kayak gitu. Rambutnya hitam, rambutnya panjang, lurus. Nah, sedangkan kalau misalnya di komputer, ya, di bagian komputer, dia tidak mengenali itu. Dia tidak mengenali warna, tidak mengenali lurus atau rambutnya lurus, terus gender, dia tidak mengenali. Awalnya dia tidak mengenali. Yang dia kenal hanyalah matriks. Gambar sebagai matriks data. Jadi misalnya ini gambar nih. Kan kalau di gambar, kamu tahu kan gambar tuh ada berapa piksel kali berapa piksel? Iya nggak? Nah, setiap satu piksel itu memiliki angka-angka seperti ini. Banyak. Entah nanti yang lebih gelap angkanya lebih besar, atau yang lebih putih angkanya lebih kecil, kayak gitu. Terus nanti ngedeteksi yang lain-lainnya, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk di komputer itu melihat gambar tuh ya seperti ini, adalah matriks data yang terdiri dari angka-angka yang banyak, bisa sampai ribuan, jutaan angka-angka yang banyak, dan nanti perlu diolah gitu kalau misalnya kita mau mengajarinya. Nah, nanti bisa kita olah untuk matriks data ini. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk computer vision kita akan mengenali tools, library, dan pemrogramannya ya. Di sini yang sudah disinggung sebelumnya, kita akan menggunakan bahasa yaitu Python. Sebelumnya udah pernah tahu belum sih Python itu apa? Belum sih. Belum ya? Belum pernah menggunakan juga? Belum pernah. Oke, belum pernah. Jadi sebenarnya Python itu suatu bahasa pemrograman ya. Iya. Dia itu bahasa pemrogramannya itu sudah lebih apa ya? Lebih mudah dipahami dibandingkan bahasa pemrograman sebelumnya. Dan juga Python itu serba bisa. Dia bisa buat untuk web, bisa buat aplikasi desktop, bisa buat ngolah-ngolah data. Kalau misalnya ingat sekarang lagi hype data scientist, itu biasanya banyak pakai Python. Pernah tahu nggak Pak? Data scientist tahu? Tahu. Nah, kayak gitu yang dia bagian ngolah-ngolah data. Nah, biasanya ngolah-ngolah data itu pakai Python. Karena si Python ini mudah dipahami dan powerful juga lah, kayak gitu ibaratnya.
Kemudian ada package-nya. Python bahasanya. Package itu apa ya? Ibaratnya kayak library. Sebelumnya udah pernah Arduino kan? Nah, ada library-nya kan yang memudahkan kita dalam memprograman. Nah, Iya. sama. Di sini juga Python punyai package seperti itu untuk memudahkan kita dalam pemrograman. Di sini ada package terkenalnya, ada Anaconda sama ada PIP. Python Index Package. Ini dua package besar maksudnya yang biasa di banyak yang menggunakan kayak gitu. Kemudian setelah package ada juga development tool. Development tool tuh macam-macam sebenarnya. Ada PyCharm, pernah tahu nggak PyCharm? Intelligent Betul. IDE dari intelijen apa ya gitu, keluaran dari apa lupa kakak. PyCharm, terus ada Jupyter Notebook, pernah tahu? Enggak. VS Code tahu? Ya sekarang aku pakai Oh, VS Code pakai. Terus sebenarnya ada dari lagi Microsoft banyak kan? Dari Microsoft kan? Yes, Code Google itu. Colab kayak gitu, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, tapi untuk sekarang ini kakak lupa nambahin gambarnya ya. Sebenarnya kita akan menggunakan Google Colab. Tahu nggak Google Colab? Ya, aku lagi buka nih. Coba Google Colab cari. Ya, aku nih, welcome. Oke, udah ada kawan. Oke. Nah, itu jadi sebenarnya Google Colab itu hampir mirip dengan Jupyter Notebook. Bedanya, Google Colab itu dioperasikan secara online. Jadi, Dipa nggak perlu khawatir spek laptop Dipa nggak terlalu bagus, tapi bisa memprogram, bisa ngerunning data yang banyak dengan waktu yang lebih cepat. Karena Google Colab ini kakak nggak masuk. Nanti mungkin lebih jelasnya nanti kakak jelasin deh di belakang untuk Google Colab. Oke? Berarti aku bisa dong pakai Google Colab untuk apa Discord bot Java gitu, JavaScript. Bisa dong. Kalau Java kurang tahu ya. Kakak lebih taunya JavaScript. kakak lebih taunya Google Colab buat Python sih. Kayak gitu. Oh, Python ya. Oke, terus nanti ada library yang kita gunakan yang utamanya pasti OpenCV ya. OpenCV itu maksudnya computer vision. Ini library apa sih maksudnya tuh? Dia tuh gratis gitu. Jadi kita tenang aja. Jadi kita bisa pakai secara gratis dan tanpa harus khawatir ntar ada tagihan, bayar segala macam ya. Terus nanti juga ada TensorFlow, ada Scikit-learn, ada Keras kayak gitu. Sebenarnya kalau kita spesifiknya nanti untuk computer vision ini kita hanya pakai OpenCV kayak gitu. Dan untuk TensorFlow sama Keras ini dibacanya keras ya, keras. Keras. Ini library yang lebih umum sebenarnya di. Jadi misalnya TensorFlow sama Keras itu bisa dipakai untuk biasanya banyaknya sih untuk ngolah ya data-data, misalnya apa ya, entah audio juga bisa, dia data audio bisa, terus data misalnya penjualan segala macam itu bisa sebenarnya. Ini lebih umum, kalau TensorFlow sama Keras itu lebih umum. Tapi kalau OpenCV emang udah spesifik ke computer vision kayak gitu. Oke. Nah, di sini tadi dijelasin lagi ulang. Python high level and general purpose programming language created by Guido van Rossum and first released in 1991. Jadi sebenarnya Python ini termasuk bahasa pemrograman yang baru. Tapi walaupun dia baru, dia itu udah populernya itu sudah sangat apa ya, tingkat popularity-nya. Nah, lihat bisa di sini. Yang banyak dicari itu Python itu tertinggi di seluruh dunia. Ya, ini data berdasarkan Stack Overflow. Paling banyak dicari ya, paling banyak disukai, terus dicari, ini adalah Python. Dia itu 25,1%. JavaScript kedua,
Kotlin keempat kayak gitu, C++ keberapa tuh? Ya, ke situlah. Jadi nggak ada salahnya loh kita tuh belajar Python. Siapa tahu nanti di kemudian hari kita bisa mendalami Python dan bahkan jadi apa ya? Bisa jadi pekerjaan kita juga nanti berhubungan dengan Python kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita belajar Python dari sekarang. Hmm. Dia Oke. 25,1% loh dari dunia. Python itu. Hebatnya Python. Karena tadi dia itu adalah general purpose programming. Nih, kalau yang kamu tahu kayak Kotlin. Kotlin biasanya lebih ke aplikasi Android. Ya. Hmm. Java juga bisa aplikasi Android. Java 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 bisa. kan lambat ya. Bisa di aplikasi Android. Dia dulu sebelum Kotlin itu aplikasi Android itu pakai Java. Tapi kemudian Kotlin muncul, nah Java sudah makin lama makin ditinggalkan nih. Ntar mulai banyak Kotlin kayak gitu. Nah, tapi Python itu masih belum bisa membuat aplikasi Android kalau Python. Masih susah gitulah dalam memprogram aplikasi Android. Jadi Python kalau misalnya dibandingin aplikasi Android, oh dia pasti kalah. Tapi kalau misalnya untuk urusan web, bikin mobile bukan mobile apa namanya, desktop app, aplikasi desktop, pengolahan data, kayak gitu-gitu Python menang. Terus JavaScript, buat apa JavaScript Dipa? Buat kayak apa? Website sih bisa dia. Website bisa. Apalagi tuh? Terus apa kayak untuk service online juga bisa gitu. Service online apa tuh? Kayak misalnya Discord bot bisa. Pakai Discord.js. Ya, banyak macam-macam. Kalau Go pernah dengar gak? Kakak belum pernah dengar sih Go, bahasa pemrograman Go. Belum. Sama, kita sama-sama belum pernah dengar. Oke, kalau C++? C++ aku dengar. Apa tuh? Sebenarnya C++ Arduino itu pakai C++. Iya betul, Arduino itu sebenarnya pakai C++. Kayak gitu. Jadi pasti udah pernah lah kalau belajar pemrograman C++. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan Google Colabs. Ya, di sini lebih enak. Ini deh, kakak jelasin dulu deh. Google Colabs itu singkatan sebenarnya dari nih, Collaboratory. Google Collaboratory. Ya. Nah, Google Colab ini memungkinkan Anda untuk menulis dan mengeksekusi Python di browser. Ya. Terus tidak memerlukan keuntungannya Google Colab ini tidak memerlukan konfigurasi, akses gratis ke GPU, terus dapat sharing. Jadi kalau kamu udah ngerjain sesuatu, terus misalnya teman kamu mau tahu kayak gimana gitu kerjanya, kamu kasih aja linknya. Nah nanti dia bisa akses tuh secara online kayak gitu. Jadi nggak usah perlu harus dikirim dulu ininya, nggak usah. Jadi kita nggak perlu download file kita dulu, terus nanti kita kirim lagi, nggak perlu. Jadi kita bisa langsung sharing aja. Enaknya Tapi gitu. apa kalau kayak mau nge-run program gitu 24/7 nggak? Oke, kalau untuk 24 jam nggak? Google Colab ini dia ada batasan. Sekali runtime itu cuma 12 jam. Cuma bisa sih itu. Sampai 12 jam. Ada batasannya. Dia ada batasannya. Bisa nge-runtime itu sampai 12 jam. Itu yang sudah kakak baca sih. Tapi nggak tahu, mungkin nanti ada ketentuan khusus, bisa aja. Biasanya ya, kalau misalnya kita mau full akses, ya pasti ada berbayarnya kayak gitu kan. Tapi enaknya di sini, kalau kita ngeran juga, ngeran itu kan, berarti dia tuh secara online kan, via cloud. Jadi kita nggak usah terlalu banyak pantengin nih laptop, bisa aja kita ngeran, ya udah kita matiin misalnya laptopnya. Ntar kita cek lagi. Kayak gitu. Jadi dia tuh ngerunning nggak pakai spek laptop kita, nggak pakai. Jadi laptop kita pakai itunya service-nya dia. Jadi dia ngerunningnya tuh di cloudnya dia, di cloudnya Google.
Dan enaknya juga Oke. dapat gratis GPU. Nah, ini lumayan nih GPU ini buat GPU itu kan kayak yang Nvidia, AMD gitu-gitu kan ya. Yang Graphic kamu card. tahu yang kamu tahu buat main game. Nah, ini sebenarnya bisa juga buat nanti misalnya ngerunning data yang banyak, nanti dia pakai GPU tuh. Selain RAM nanti ada GPU-nya. Di sharing gitu ya untuk jadi lebih cepat kayak gitu. Hmm. Semakin bagus GPU. Kalau nggak saya sekalian langsung coba di internet ya. Tadi kalau nggak salah saya dapat ada mana ya? Bukan. Sadar nggak mas? Aku pakai itu kursornya Mac. Apa? Kursornya Mac. Aku nggak sharing emang. Oh iya nggak sharing. Bentar. Bentar, stop presenting. Bentar, sekarang sharing lagi. Oke, sudah terlihat. Oke. Oke. Nah, ini kita langsung masuk ke sini aja deh. Google Colab-nya. Oke. Pertama, selamat datang di Google Colab. Pertama pas masuk pasti kayak gini kan ya? Udah masuk yang Dipa juga? Iya, Nah, bentar. ya. Di sini dia tuh bisa cocok untuk pelajar, data scientist, dan peneliti artificial intelligence. Nah, ini untuk bagian datang ya, ini masih selamat datang. Ini perkenalan dari si Google Colab-nya. Dan juga nanti data-data kita tuh bisa kita simpannya otomatis ke drive kita. Jadi nanti kamu pakai akunnya jangan ganti-ganti. Misal lagi belajar ini, misal pakai akun A, udah pakai akun A terus. Nanti jadi datanya bisa kita ambil lagi kayak gitu. Nah, Oke. terus di sini untuk Google Colab ini enaknya gimana? Enaknya tuh dia di sini ada bentuknya itu seperti notebook. Ya. Ini misal kakak buka ya notebook baru ya. Nih, buka notebook baru. Bentar. Bentar lagi loading dulu dikit. Mana nih nggak keluar. Oke. Nah, di notebook baru ini dia sistemnya kalau kamu lihat kayak ada blok-blok gini. Ya. Dia udah otomatis nyimpen ke IPYNB. Ya. IPYNB. Biasanya kalau Python itu .py, Python. IPYNB ini mungkin file khusus Google Colab ya, Python di notebooknya Google Colab kayak gitu. Nah, untuk Python itu ini gampangnya untuk membuat. Kita bisa buat kayak gini. Dan terus coba kita lihat di sini. Nah, di sini misalnya kamu punya program banyak nih. Tapi kamu mau coba nih ngejalanin dulu sedikit-sedikit. Nah, ini bisa di sini. Kayak gini, Adip. Misalnya ini kita coba copy. Bisa nggak di copy nih? Kita coba copy saja. Ini berarti detik dalam satu hari kan? Satu hari 24 jam. Nah, ini enaknya sintaks Python itu kayak gini nih. Misalnya ini kakak hapus dulu deh. Oke. Enak sintaks Python ini kita bisa langsung aja nulis variabel, langsung proses perkaliannya kayak gitu. Kan kalau misalnya kayak Arduino, sebelumnya kan kamu Arduino ya, terkenal sama Arduino kan. Biasanya kita harus definisin dulu kan variabelnya apa. Ya nggak? Nah, ini bisa. Nah, terus untuk ngeprintnya juga gampang. Kita bisa langsung nulis aja second, langsung nama variabelnya aja, a day. Nah, cara ngerunningnya gimana? Kita ngerunning tinggal yang pencet yang tanda play di sini. Jalankan sel kayak gitu. Nah, ini kenapa lama? Kakak nggak tahu dah. Biasanya cepet.
Nah, nih, ada angkanya langsung. Nah, terus kalau misalnya kamu mau nambah lagi, tambahin lagi nih. Nah, udah dapet kan? Second in a day. Sekarang eh, kita bikin dalam berapa dalam 1 bulan ada berapa detik gitu kan? Nanti kamu bisa coba nanti gantian sama kakak ya. Kita share screen ya, gantian. Ini kakak cobain dulu. Bulan tuh apa? Moon ya? Gini ya? Bulan. Enggak, Gimana? bentar-bentar itu karena nggak ada option itu. Coba aku bentar-bentar. Gimana? Apa Aku mau itu kamu dulu. yang sharing? Kamu yang Apa sharing? aja sih sharing ya? Ya, coba kamu sharing deh. Gantian. Tes. Kamu Bentar-bentar. sharing. Kamu sambil buka. Hari ini kita akan coba menggunakan collab dasar-dasarnya dulu aja. Sederhana dulu. Nanti lebih detailnya, nanti ke pattern lebih detailnya nanti besok. Jadi sekarang ya udah kita PY. cuman kali-kali. Coba kamu Python ya? sambil share. PY. Sambil Python itu share. PY. Apa? Python itu PY. Ya, Python tuh biasanya PY. Nah, untuk di Google Colab Eh, ini ekstensinya jadi IPYNB. hmm. Coba sambil share screen, Dipa. Mau sambil coba Google Kolaboratorinya. Di Microsoft Visual Studio Code aja. Kenapa? Daripada Google Colab ini VS Code. Karena tanggung aku udah buka. Pakai Google Colab aja, Dipa. Lebih enak nanti. Hmm. Nah, soalnya nanti kakak kan bahasnya kan per step-step gitu. Kalau ini kan nggak bisa kan kalau misalnya di VS Code itu tampilannya pasti langsung full gitu kan. Nggak ada part bagian-bagian kayak yang tadi kakak bilang. Oh, I see. Enakan itu per part-part gitu, Dip. Jadi kita sekalian belajar kan, biar kita bisa belajar juga nanti apa misalnya ada kendala di mana kayak gitu. Nanti kalau misalnya kamu udah expert, boleh lah pakai VS Code yang langsung panjang, langsung seabrek gitu kan, ngoding langsung panjang. Nah, itu VS Code nggak apa-apa. Kalau Google Colab biasanya untuk awal-awal kan kita juga ngeprogramnya misalnya sedikit-sedikit dulu gitu. Jadi nanti kita step-stepnya Itu nggak ada itunya, nggak ada itunya. apanya? Ya kita kaliin dulu second in a day apa? Kamu bikin dulu second in a day itu apa? Kan itu baru variable tuh. Second in a day. Ya kan? Hmm. Sama dengan nah itu cuma variabel doang tuh, nggak ada tuh, nggak ada, tidak terdefinisi karena second in a day belum ada apa-apanya. Sama dengan apa? Berapa detik dalam 1 hari? Apa di rumusnya? Itu. Ya, 14. Apa yang 14? Dua. 24 jam dikali 60 menit dikali 60 detik. Oke. Nah, kalau di run, dia belum nggak bakalan ngeluarin hasil. Karena kamu nggak ada perintah buat dia nampilin. Nah, sekarang kalau nggak, kamu coba bikin code baru deh, Dip. Yang ada di pojok kiri ada code plus code. Nah, itu. Nah, sekarang tulis second in a day. Second in a day. Nah, itu tap aja, langsung tap. Nah, enak. Langsung dijalanin. Coba. Langsung jalanin. Di running. Udah. Stop. Yes. Langsung di running. Nah, jadi dia nanti data-data di atasnya bakal kesimpan. Nah, kayak gitu. Jadi ini lebih enak untuk ke step by step sih, untuk pemrograman step by step untuk pemula. Nah, sekarang coba kakak tanya, berapa detik dalam
berapa detik dalam ini? Dalam 1 bulan. Coba gimana? Berapa detik dalam 1 bulan? Tambahin lagi code barunya di bawah. Nggak usah diganti, yang atasnya nggak usah diganti, biarin. Nah, second in amount. Berapa detik dalam 1 bulan? Ya. Apa? Second in amount itu apa? Kita harus kasih tahu dulu rumusnya. Apa? Second in amount adalah sama dengan gimana, Dip? Berarti second in a day dikali 30 kan? Itu pencet tab aja, enak langsung. Ya, boleh. Dikali 30. Oke. Boleh di running dulu, habis itu bikin lagi boleh. Nah, seperti itu, Pak. Jadi dia itu langsung untuk Google Colab itu dia langsung Python, lebih ke Python, dan juga enaknya kita bisa langsung nulis gitu. Ini kayak ada second in a month gitu-gitu kan, second in a day, langsung lebih sederhana bahasa Python tuh. Sebenarnya ini lebih ke bahasa Python. Nah, nanti untuk mungkin di pertemuan berikutnya kita akan coba Python itu ke apanya ya, ke tipe-tipe datanya seperti itu. Nanti kita akan coba belajar input, output, variabel, tipe data, dan operator yang ada di Python. Nah, jadi untuk sekarang gimana? Ngerti nggak, Dipa, untuk membuat notebook baru gitu ya di Google Colabs ini? Gimana, Dip? Halo, Dipa. Halo, Dip. Halo? Iya. Ya, dengar? Mhm. Oke, terus juga nanti di Google Colabs sebenarnya bisa kita pakai ini, Dip, apa namanya, bikin grafik kayak gitu. Nih, coba Oke. kakak sambil ini ya. Kakak coba sambil share screen lagi. Ntar dulu. Kakak sambil share screen lagi. Kakak ambil alih screennya sebentar. Nah, di sini kita bisa juga ini bikin grafik. Nah, nanti ini akan kakak jelasin nanti di pertemuan berikutnya mungkin ya. Untuk kayak NumPy itu sebenarnya library untuk apa ya? Untuk kayak pengolahan data matematik gitu. Nah, ini maksudnya import NumPy as NP. Jadi si NumPy ini kita singkat namanya jadi NP aja di. Nah, jadi nanti si NumPy ini nih kayak gini nih. Di bagian sini kan ada NP lagi, ya nggak? NP. Sebenarnya ini buat nyingkat aja sih. Import NumPy as apa. Jadi NumPy itu sebagai apa? Terus nanti kayak gini kan matplotlib, pplot as apa. Nanti untuk mempermudah ini aja sebenarnya dalam program ya, menyingkat.
kayak gini. Nah, ini kakak akan coba contohkan kakak running. Nah, nanti dapat grafik seperti ini. Kita bisa bikin grafik kayak gitu. Nah, nanti untuk lebih detail segala macam gininya di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang coba kita lihat lagi. Di sini, bisa juga bisa untuk nih di machine learning. Ya. GPU dan TPU. Terlepas mesin yang Anda gunakan. Jadi yang seperti tadi kakak bilang, si Google Colab ini nanti nggak bakalan makan prosesor kita. Jadi dia ngerunning itu di cloudnya Google. Jadi nanti laptop kita mah aman-aman aja gitu ibaratnya, nggak bakalan panas, nggak bakalan apa-apa kayak gitu kalau lagi ngejalanin. Nah, di sini kalau Google Colab banyak juga yang pakai TensorFlow segala macam. Nah, di sini juga bisa untuk referensi lainnya. Kalau misalnya Dipa mau baca-baca, silakan. Di sini ada TensorFlow, Hub segala macam. Nah, itu dia tadi untuk pengenalan tools library dan juga apa ya, Google Colabs-nya ya, pengenalannya. Gimana Dipa? Apa ada yang mau ditanyakan? Oke. Hmm? Enggak. Enggak. Kamu tanyakan? Enggak. Serius nggak ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada? Enggak sih. Nah, jadi nanti walaupun kamu biasa pakai VS, nanti kita akan coba pakai Google Colabs dulu ya, agar kita lebih tahu step by step-nya ya. Lebih enak. Buat sharingnya juga lebih enak nanti. Kalau nge-sharing gitu, misalnya nanti, oh Dipa ada kesulitan di sini, Dipa sharing linknya Dipa ke kakak, nanti kakak bisa cek kayak gitu. Oke? Oke, Dip? Oke. Nggak ada yang mau tanyain, benar? Enggak. Nggak, ya udah. Kalau kamu mau, silahkan kamu coba dulu mulai baca-baca tentang Python. Itu dasarnya nanti dari image processing computer vision. Karena kita emang pakai bahasa Python. Jadi kamu bisa coba-coba cari mulai dari nanti sampai nanti kan kita ketemu lagi Kamis ya. Ya kan? Iya. Ya, Kamis nanti. Kamis, iya. Kakak akan coba bahas Python ya. Kita akan coba bahas Python dulu. Jadi kita belum masuk computer vision-nya, kita akan bahas Python-nya dulu. Karena nanti kalau kamu nggak tahu Python-nya, nanti kamu kebingungan. Oh, ini apa sih? Ini apa sih? Gitu. Oh, ini sintaksnya apa sih? Kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk bahasa pemrograman itu logikanya mirip. Yang membedakan itu hanya sintaks. Kayak gitu. Logikanya sama. Jadi kalau misalnya kamu udah biasa program Arduino, sebenarnya kalau kata kakak, logikanya pasti kamu udah dapet nih. Tapi cara penulisannya yang berbeda-beda. Kayak kalau di Arduino kan serial print learn, kayak gitu, serial print bla bla bla. Nah, sedangkan di Python tadi cuman tulis nama variabelnya aja, langsung dapat hasilnya kayak gitu. Ya enggak? Nah, gitu. Jadi nanti kalau mau kamu silakan baca-baca dulu tentang Python sebelum hari Kamis. Nanti Kamis kita akan coba berkenalan dengan Python. Kita akan bahas lebih lanjut tentang Python. Oke? Oke, Dipa? Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Yakin? Nggak ada. Oke deh. Ya udah, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan dulu ya pertemuan kali ini.